Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok Pesona. Saya Nafisa Afra Nasri dengan NIM 225230001. Saya Fatia Zahra dengan NIM 225230044. Saya Nasyua Rehan Fadila dengan NIM 225231100. Akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil dari kajian literatur kami dengan judul Rekomendasi Teknologi Kebutuhan Gizi dalam Mengoptimalkan Golden Age. Saya akan menjelaskan poin pada bagian abstrak. Gizi pada anak sangatlah penting. Pemberian gizi kepada anak pada periode emas harus dicukupi. Hal tersebut dikarenakan pada periode emas pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak berkembang secara pesat. Kurang gizi dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan fisik anak seperti tinggi badan dan berat badan. Selain itu, kurang gizi juga berpengaruh buruk terhadap perkembangan kecerdasan anak, yaitu dengan menghambat kemampuan anak dalam belajar serta dapat mengganggu konsentrasi anak. Salah satu penyebab kurang gizi pada anak adalah minimnya pengetahuan orang tua mengenai gizi yang baik dan seimbang untuk anak. Di sini saya akan menjelaskan poin pada bagian latar belakang. Stunting seringkali menjadi masalah yang serius di kalangan balita. Angka stunting di Indonesia termasuk tinggi. Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting sampai angka 21,6%. Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya gizi. Di zaman modern, teknologi dapat menjadi solusi untuk permasalahan stunting. Pada beberapa jurnal tentang teknologi telah dibahas mengenai gizi ibu dan gizi anak yang baik untuk menghindari stunting. Namun, tidak semua teknologi itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari kajian literatur ini yang pertama, dapat membantu para orang tua dalam menentukan kebutuhan gizi yang baik untuk anak dengan cara mendapatkan rekomendasi makanan. Yang kedua, kajian literatur ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pengembang teknologi. Yang ketiga, kajian literatur ini juga dapat menambah wawasan ilmiah dan membantu upaya menurunkan stunting pada anak di Indonesia. Selanjutnya, metode. Metode yang kami gunakan adalah sistem literatur review. Sistem literatur review ini memiliki 3 alur metode kajian. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan adalah jurnal-jurnal yang kami dapatkan dari Google dan Google Scholar. Yang kedua, analisis data. Setelah mendapatkan jurnal tersebut dianalisis. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data adalah hasil dari analisis data, seperti fitur-fitur yang digunakan dari jurnal tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi dijelaskan oleh teman saya mengenai abstrak, latar belakang, kemudian tujuan, dan metode yang kami ambil untuk melakukan kajian literatur kali ini, di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai hasil dan pembahasan, kemudian pastinya diakhiri dengan kesimpulannya. Nah, pada bab hasil dan pembahasan, di sini kami sudah menampilkan tabel yang berisi hasil dari analisis jurnal yang kami ambil dari Google dan Google Scholar, yang mana semua jurnal berjumlah 7, dan setiap jurnalnya kami ambil poin-poin pentingnya untuk diambil teknologi atau nama teknologinya, fitur-fitur di dalamnya, kemudian hasil. Nah, maksud dalam hasil ini adalah feedback dari masyarakat atau orang yang mencoba menggunakan aplikasi tersebut. Oke, dalam analisis dan perbandingan antara 7 aplikasi tersebut, di sini kami menemukan 2 rekomendasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Yang pertama ada aplikasi TKPI yang berbasis Android, di mana di sini aplikasi tersebut memiliki fitur yang cukup banyak dan lengkap, yang pastinya ada rekomendasi kebutuhan gizi.
Kemudian, tidak hanya itu, aplikasi ini tidak terkhusus untuk memberikan rekomendasi gizi pada anak dan balita, namun bisa juga digunakan untuk semua kalangan usia. Oke, yang kedua ini aplikasinya dikhususkan untuk balita atau anak-anak saja. Nah, fitur-fitur di dalamnya ini memang dikhususkan untuk mereka, jadi bisa mempermudah untuk para ibu ataupun tenaga medis untuk melakukan monitoring terhadap anak-anak dan balita. Oke, dari hasil dan pembahasan kali ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dua aplikasi ini mudah-mudahan bisa membantu para orang tua dan tenaga medis dalam memonitoring, mengontrol segala bentuk kebutuhan gizi untuk anak-anak mereka sehingga bisa mengurangi kasus kekurangan gizi atau stunting yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas segala kesalahan kami mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.